Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, masih kembali bersama Ibu Putri di sini akan menjelaskan materi tentang fisika di kelas 10. Ya, minggu lalu, Ibu telah menyampaikan materi tentang seberapa penting kita mempelajari fisika serta peranan fisika di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih ingat materinya atau sudah lupa? Ya, kalau bagi yang lupa atau yang ingin mempelajari kembali, silahkan kalian buka akun Google Classroom kalian masing-masing. Di sana Ibu telah melampirkan materi yang telah Ibu ajarkan melalui aplikasi Google Meet pada minggu lalu di aplikasi Google Classroom kalian masing-masing. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan kembali melanjutkan menjelaskan tentang besaran. Nah, kita langsung saja ke materinya. Ya, besaran dan satuan merupakan suatu materi di fisika yang sangat penting kalian untuk pelajari. Kenapa? Nah, karena nanti ketika kalian masuk ke materi-materi selanjutnya, besaran dan satuan merupakan hal yang sangat penting. Kalian harus tahu dia masuk besaran apa, kemudian satuannya apa. Nah, berarti hal ini konsep yang sangat mendasar yang harus kalian pahami. Nah, pada bab ini yang akan Ibu jelaskan adalah yang pertama, yaitu tentang besaran dan satuan. Yang kedua adalah tentang alat ukur. Nah, jadi selain kita belajar besaran dan satuan, kita juga akan mempelajari tentang alat ukur. Kita langsung saja tentang besaran dan satuan. Besaran di dalam fisika itu dibagi menjadi dua. Nah, dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, menurut satuan, dan yang kedua, menurut arahnya. Jadi yang pertama adalah menurut satuan, dan yang kedua, menurut arah. Nah, menurut satuan, ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi, karena di SMP kelas 7, materi ini sudah pernah kalian dapatkan. Nah, cuman di SMA diulang kembali agar kalian lebih ingat dan paham lagi. Nah, menurut satuannya, besaran itu dibagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Jadi ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian yang kedua adalah besaran menurut arah. Jadi, selain menurut satuan, besaran juga dilihat menurut arahnya. Menurut arah, besaran dibagi dua juga. Yang pertama adalah besaran skalar, dan yang kedua adalah besaran vektor. Jadi ada besaran skalar, ada besaran vektor. Nah, kita langsung saja ke pertama, yaitu besaran pokok. Besaran pokok secara umum itu diartikan sebagai besaran yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Nah, satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Atau kalau Ibu rangkum, Ibu ringkas nih ya, pengertian dari besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan. Jadi dia tuh udah ditentukan terlebih dahulu oleh para ilmuwan, satuan dari besaran pokok itu apa aja sih? Nah, itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, ada 7 besaran pokok secara umum yang perlu kita ketahui. Jadi ada 7 ya. Nah, kemudian yang 2 di bawah ini, yang nomor 8 dan nomor 9,
itu adalah besaran pokok tambahan. Jadi, yang perlu kalian ingat dan perlu kalian hafal, yang paling penting adalah yang 7 di atas. Yang pertama, besaran pokok panjang, yang kedua massa, ketiga waktu, keempat kuat arus listrik, kelima suhu, 6 intensitas cahaya, ketujuh jumlah zat, 8 sudut bidang datar, 9 adalah sudut ruang. Nah, di sini ada lambang besaran pokok. Jadi panjang, lambangnya adalah L, ini L ya, dari kata long dalam bahasa Inggris. Satuannya adalah meter. Jadi sudah ditentukan bahwa satuan dari panjang adalah meter. Simbolnya dari meter adalah huruf M ini. Kemudian yang kedua massa. Massa simbolnya adalah M dari kata mass. Dari kata mass di bahasa Inggris, satuannya kilogram, lambang satunya adalah kg. Kemudian yang ketiga adalah waktu, simbolnya T dari kata time. Nih, satuannya sekon atau detik, simbol satuannya adalah S. Begitupun seterusnya bisa kalian lihat di sini. Ya, kita lanjut lagi. Nah, yang kedua adalah besaran turunan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan besaran turunan? Jadi, besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan, nih ya, yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Tuh. Jadi, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Apa sih yang diturunkan? Yang diturunkan adalah satuannya. Tuh ya. Jadi, yang diturunkan adalah satuannya ini. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Nah, ada banyak sekali di dunia ini ya, yang namanya termasuk besaran turunan. Kalau besaran pokok tadi kan cuma ada 7, ada tambahannya jadi 9. Sedangkan kalau untuk besaran turunan, jumlahnya itu bisa lebih dari 10. Hanya saja yang Ibu contohkan di sini itu hanya 6. Yang pertama adalah besaran turunan luas, yang kedua adalah kecepatan, ketiga percepatan, keempat gaya, 5 tekanan, keenam adalah usaha. Bu, kenapa Bu? Kok bisa luas itu termasuk besaran turunan, bukan besaran pokok? Nah, kenapa demikian? Karena luas nih, Ibu jelaskan ya. Luas termasuk ke dalam besaran turunan dikarenakan dia merupakan turunan dari besaran pokok panjang. Nih, luas kan rumusnya adalah panjang kali lebar. Ada 2 nih. Nih, panjang besaran pokok panjang, lebar besaran pokok panjang. Jadi dia diturunkan dari besaran pokok panjang. Itu ya. Kemudian kecepatan. Nih, kecepatan. Rumusnya kecepatan apa? V sama dengan S dibagi T. S itu jarak, T itu adalah waktu. Nah, kalau jarak, satuannya kan meter. Berarti dia masuk ke dalam besaran pokok panjang. Masuk ke dalam besaran pokok panjang. Nah, kemudian kalau waktu, nih ya, masuk ke dalam besaran pokok panjang, dan waktu masuk ke besaran pokok waktu, sehingga dia termasuk dalam besaran turunan. Jadi besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jenisnya lebih dari 6 ya. Jadi yang Ibu tuliskan di sini adalah yang memang paling sering kita gunakan nantinya. Tuh. Kita lanjut. Ya. Sebelum ke situ tadi, kesatuan, Ibu mau kembali lagi ke depan, yang besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Jadi besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Jadi dia cuma punya nilai. Nih, contohnya apa, Bu, besaran skalar? Contohnya,
berat badan saya 50 kg. Nah, artinya dia cuma punya nilai massa atau berat tadi 50 kg. Tuh, jadi besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Contohnya panjang, kemudian massa, terus waktu. Nah, dan masih banyak lainnya. Ini termasuk ke dalam besaran skalar. Nah, kemudian yang kedua adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi selain dia memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Contoh dari besaran vektor adalah kecepatan, percepatan, kemudian gaya, dan masih banyak yang lainnya. Ini nanti bisa kalian cari di Google, contoh dari besaran skalar, contoh dari besaran vektor. Jadi, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Sementara besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Kita lanjut lagi kembali ke satuan. Nah, satuan atau satuan ukur adalah unit yang digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar untuk membandingkan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk melindungi kepentingan umum. Nah, maksudnya di sini adalah agar hasil pengukuran yang kita lakukan hasilnya selalu sama. Jadi kalau kita mau mengukur di Amerika, kita mau mengukur di Eropa, mengukur di Indonesia, dimanapun tempatnya, kita memiliki hasil pengukuran yang sama. Makanya diperlukan yang namanya satuan. Jadi satuan tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan umum. Kepentingan umum apa? Supaya hasil dari pengukurannya itu sama setiap daerah, tidak berbeda-beda. Nah, makanya ada yang namanya satuan itu, ada satuan tuh baku, ada satuan yang tidak baku. Nah, apa satuan tidak baku? Satuan tidak baku tuh yang hasilnya setiap orang itu tuh berbeda-beda. Sementara kalau satuan baku, satuan yang hasilnya setiap orang itu sama. Nah, contohnya apa kalau tidak baku? Kalau kita mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan ukuran jengkal. Nah, jengkal itu kan kita biasa ngukur pakai tangan ya, pakai tangan. Nah, tangannya ibu besarnya segini. Tapi kalau ibu ngukur pakai tangan orang lain kan belum tentu ukurannya sebesar tangannya ibu. Jadi makanya jengkal ini termasuk satuan yang tidak baku. Kemudian kita mengukur menggunakan hasta. Jadi ada yang tidak baku ini ada jengkal, terus hasta, dan masih banyak yang lainnya. Jadi itu yang paling sering, ukur pakai jengkal. Setiap orang punya ukuran tangan yang berbeda-beda, jadi kita nggak bisa menjadikan ini suatu pengukuran yang baku. Nah, kemudian kalau yang baku itu kalau kita pakai satuan meter, pakai satuan sentimeter, ini sama setiap orang, karena kita punya alat ukur yang sama. Contohnya penggaris, meteran, dan alat ukur yang lain. Nah, makanya dibagilah menjadi dua, tidak baku dan baku. Tuh, kita lanjut lagi. Bagaimana sih cara mendefinisikan sebuah satuan? Nah, kita mau mengukur massa sebuah emas. Tuh, kita mau tahu jumlah materi yang dikandung emas. Berapa, kemudian bagaimana cara mengukurnya. Jadi kita taruh nih emas di sini. Terus, nanti setelah kita taruh emas di sini, kita taruh nih anak timbangan yang kecil-kecil. Tuh, misalnya ukurannya setiap anak timbangan tuh 100 gram. Nah, baru kita taruh di sini sampai dia ukurannya setimbang antara lengan yang kanan sama lengan yang kiri. Nah, ternyata ketika diukur ada 5 anak timbangan nih yang masuk di sini. Berarti massa emas itu sama dengan 5 kali massa anak timbangan. Nah, itu cara
mengukurnya, mendefinisikannya. Kita melakukan suatu langkah-langkah. Tuh. Nah, kemudian kita mau mengukur panjang tali. Tuh, jarak dari titik paling kiri ke titik paling kanan pada tali. Berapa? Bagaimana cara mengukurnya? Nah, terus kita itu mau mengukur pakai jengkal, pakai tangan nih, seperti yang digambar. Oh, ternyata setelah diukur, hasilnya itu 2 kali panjang jengkal. Tuh. Terus tuh, nih, sesuai dengan cara menentukan yang ada di slide sebelumnya, nilai besaran fisis dan satuannya dinyatakan dengan, kalau yang pertama kita pakai 5 anak timbangan. Terus yang kedua kita pakai jengkal. Anak timbangan sama jengkal itulah yang dinamakan satuan. Nih, pembandingnya. Hal yang kita bandingkan untuk mengukur suatu benda. Oh, kita mau mengukur emas, kita bandingkan pakai anak timbangan. Oh, kita mau mengukur panjang, kita bandingkan sama jengkal. Nah, jengkal dan anak timbangan itu yang dimaksud dengan satuan. Nah, ternyata dari hasil pengukuran di atas, itu masih ada hasil yang bisa berubah-ubah, nggak sama hasilnya antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tuh, cara pengukuran seperti itu digunakan zaman dulu. Sudah out of the date lah, istilahnya udah kadaluarsa. Terus kenapa kok hasilnya bisa beda-beda? Karena hasilnya itu bisa beda-beda karena ya tadi kalau yang jengkal tiap orang punya ukuran tangan yang beda-beda. Ya pastilah hasilnya beda. Nah, karena hal tersebut, makanya kita tuh seharusnya perlu definisi yang sama, bermanfaat, terus tuh harus bisa diterima semua orang. Makanya perlulah yang namanya kesepakatan. Kesepakatannya yang pertama, perlu ditetapkan standar, disepakati nama dan definisi. Terus yang kedua, tidak semua besaran perlu standar, karena jumlah besaran yang sangat banyak. Terus yang ketiga, hanya besaran dasar saja yang perlu dibuat standarnya. Nah, siapa sih yang menentukan standar satuan? Yang menentukan ini yang pertama kali, Bureau International Despots and Measures, atau bahasa Inggrisnya International Bureau of Weights and Measures, atau bahasa Indonesianya Biro Berat dan Ukuran Internasional, tempatnya di Sèvres, Perancis. Jadi tempat yang menentukan ukuran itu tempatnya di Perancis. Tuh, evolusi satuan panjang nih ya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Nanti materinya juga Ibu kirimkan di Google Classroom kalian. Kemudian yang ini juga. Lalu yang ini untuk besaran waktu. Nah, sistem satuan yang digunakan ilmuwan di seluruh dunia disebut the metric system atau satuan internasional. Pada tahun 1971 ditetapkan 7 besaran dasar yang dikenal secara resmi sebagai International System atau SI, Les System International Units. Nah, SI di sini tadi 7 itu ya, panjang, massa, waktu, kuat arus, kemudian intensitas cahaya, jumlah zat, kemudian suhu. Nah, itu termasuk ke dalam contoh dari besaran pokok. Nah, satuan SI atau satuan internasional dari masing-masing besaran pokok itu di sini ada meter, itu dari satuan panjang. Terus kilogram dari besaran pokok massa. Kemudian sekon dari besaran pokok waktu. Kemudian ampere dari kuat arus. Kemudian Kelvin dari suhu. Mol dari jumlah zat. CD dari intensitas cahaya. Intensitas cahaya. CD itu ini, kandela. Tuh. Mol, kandela, kilogram, meter, sekon, ampere, Kelvin. Ini merupakan adalah salah satu 7 satuan internasional yang digunakan di seluruh dunia. Bu, kenapa kita harus menggunakan satuan internasional? Supaya hasil pengukuran kita antara satu orang dengan orang yang lain yang berada di belahan dunia manapun hasilnya sama. Gitu. Ini nanti bisa kalian lihat sendiri di materi yang Ibu sampaikan. Ya, mungkin itu saja materi yang akan Ibu sampaikan
mengenai besaran dan satuan. Nah, nanti jika ada yang kurang kalian pahami tentang materi yang Ibu sampaikan, kalian bisa tanyakan ke Ibu melalui Japri lewat WA seperti biasa. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.